Halo, selamat datang di Alur Cerita Film di Cinema. Terima kasih sudah klik video ini and enjoy. Mengisahkan tentang pasangan muda bernama Mira dan Desu yang memiliki seorang anak yang terlahir dengan penyakit progeria. Penyakit langka berupa kelainan genetika yang membuat pengidapnya akan jauh terlihat lebih tua dari usia aslinya dan tentu saja mengancam nyawa. Film diawali dengan gambaran sebuah pertemuan dua remaja 16 tahun yang menjalin kasih. Mereka adalah Mira yang diperankan oleh Song Hye Kyo dan Han Desu yang diperankan oleh Kang Dong Won. Mira adalah seorang gadis cantik yang bermulut kasar dan kejam. Ia bertemu dengan Desu, anak laki-laki yang terkenal emosian di sekolahnya. Mereka saling suka dan kebablasan sampai akhirnya Mira diketahui hamil. Setelah menikah, mereka pun kini sedang menikmati peran sebagai orang tua. Namun anak mereka merupakan anak spesial karena mengidap suatu penyakit langka berupa kelainan genetika sehingga membuat pengidapnya terlihat jauh lebih tua dari usianya. Ia bernama Ahrem, anak laki-laki yang kini berusia 16 tahun yang tengah bertahan dan berjuang dari penyakitnya. Walau hanya berdiam di rumah, namun Ahrem tumbuh menjadi anak yang cerdas karena hobinya yang membaca buku dan kerap belajar melalui internet. Kini keluarga sederhana itu pun sedang menonton suatu acara yang meliput kisah mereka agar bisa mendapat bantuan biaya untuk pengobatan Ahrem dari pemirsa yang menontonnya. Dalam acara itu, Ahrem menceritakan bagaimana kehidupannya dan menyampaikan keinginannya yang ingin bersekolah seperti anak-anak seusianya. Ahrem adalah anak yang berusia 16 tahun, namun ia menua lebih cepat sehingga terlihat seperti orang yang sudah berusia 80 tahun lebih. Dr. Lee adalah dokter yang menangani Ahrem. Ia pun menjelaskan kondisi kesehatan Ahrem yang mengalami penyakit penuaan seperti jantung dan kehilangan penglihatan karena pembekuan pembuluh darah. Keluarganya tak mampu untuk menjalani rawat inap sehingga Ahrem menjalani rawat jalan dan melakukan pengobatan seminggu sekali di rumah sakit. Hal itu pun dikarenakan keluarga mereka memang berasal dari keluarga yang kurang mampu. Sang ayah bekerja sebagai supir taksi, sedangkan sang ibu bekerja di laundry. Penghasilan mereka pun tak cukup untuk membiayai pengobatan Ahrem secara keseluruhan. Dalam wawancara itu, Mira sangat berharap anaknya bisa sehat dan memiliki umur yang panjang, sehingga ia lantas menyadari kalau menjadi orang tua sangatlah tak mudah. Ketika ditanya apa mimpi Ahrem selama ini, ia hanya menjawab jika dirinya memiliki keinginan menjadi anak yang bisa membuat orang tuanya bahagia dengan tumbuh menjadi anak yang sehat. Namun ia sadar tak bisa mewujudkannya. Ia selama ini berpikir andai saja dirinya tumbuh menjadi anak yang sehat, pasti ayah dan ibunya akan sangat senang karena mereka bisa pergi ke camping atau bermain bisbol bersama. Tapi setidaknya ia masih merasa lega karena bisa membuat kedua orang tuanya tersenyum dan tertawa saat ini. Keesokan harinya produser acara itu pun datang ke rumah Mira. Ia merupakan teman Mira saat bersekolah dulu, sehingga ia memiliki inisiatif untuk membantu Mira dengan menayangkan kisahnya. Rekannya pun mengatakan jika hal itu bisa meningkatkan sumbangan, apalagi rating acara mereka sangat naik saat itu. Tak lama Desu pun akhirnya mau berangkat bekerja. Ia pun melihat Ahrem yang sudah menunggunya di luar rumah untuk ikut bersamanya. Ketika sang ayah menerima penumpang, Ahrem pun melihat berbagai reaksi dari orang-orang yang berbeda. Apalagi Ahrem sudah muncul di televisi sehingga banyak orang yang sudah mengenali wajahnya. Ada yang merasa jijik melihatnya dan ada juga yang biasa saja. Bahkan ada yang peduli dan memberikan semangat padanya. Saat malam tiba, mereka pun menjemput sang ibu di tempat kerja. Setelah itu mereka memutuskan untuk menikmati angin malam di sebuah taman. Mira lalu meminta Desu untuk pergi membeli minuman lagi dan Ahrem memutuskan untuk ikut bersama ayahnya karena ia juga ingin pergi ke toilet. Tapi saat akan kembali, Ahrem lalu diganggu oleh sekelompok anak sekolah. Mereka mengolok penampilan Ahrem yang terlihat tua dan aneh, bahkan mereka membulinya. Sadar Ahrem pergi terlalu lama, Desu pun lalu mencari anaknya. Ahrem lalu mengadu jika topinya diambil oleh anak-anak itu. Ketika mereka akan pergi, para anak sekolahan itu pun kembali menjelek-jelekannya dan membuat ayah Ahrem emosi. Sehingga mau tak mau perkelahian di antara mereka pun terjadi sampai akhirnya berurusan dengan polisi. Mira pun memarahi Desu karena sampai sekarang ternyata ia masih memiliki emosi yang buruk. Namun Desu menjelaskan jika anak-anak remaja tadi telah mengejek-ejek anak mereka dengan sebutan alien. Mendengar itu, Mira mengumpat dan berkata-kata kasar. Ia pun berbalik dan mengatakan akan menghajar para remaja itu.
Keesokan harinya mereka pun pergi ke rumah sakit untuk memeriksa kesehatan Ahrem. Dokter mengatakan pembuluh darah Ahrem ada yang pecah, namun beruntung saat itu Ahrem tak mengalami stroke. Saat akan menjelaskan sesuatu yang lebih penting, dokter kemudian meminta Ahrem untuk keluar dari ruangan. Setelah itu dokter Lee mengatakan jika otak Ahrem bermasalah dan arterinya bisa pecah kapan saja. Sehingga dokter menyarankan agar Ahrem segera dirawat inap. Ketika berjalan pulang, beberapa orang pun melihat Ahrem dengan aneh. Hal itu pun membuat Ahrem merasa tak nyaman dan ingin cepat sampai rumah. Namun sang ibu mengatakan jika Ahrem tak perlu memperdulikan pandangan dan cemoohan orang lain karena Ahrem sedang sakit. Mira meminta agar anaknya bersikap seperti anak seusianya. Sebagai seorang ibu tentu saja ia paham jika kekuatan dan motivasi darinya merupakan hal yang penting untuk sang anak. Ia mengatakan kalau Ahrem sangatlah kuat karena telah menjalankan berbagai pengobatan dan menjalani kehidupannya dengan hebat selama ini. Karena tak semua orang bisa melakukannya. Jadi Mira pun meminta agar Ahrem tetap bangga pada dirinya sendiri. Dalam kesehariannya, Ahrem menulis tentang kisah ibu dan ayahnya. Ia menulis kembali mengenai kisah cinta kedua orang tuanya saat masih muda. Tapi karena kondisinya yang memburuk, terkadang Ahrem merasa tak kuat untuk duduk berlama-lama seperti saat ini. Ia mencoba untuk menahan sakitnya dan tak mau memberitahu kedua orang tuanya. Ketika terbangun, Ahrem lalu melihat komputernya dan di sana ia memiliki satu email. Saat membacanya, ternyata email tersebut dikirim oleh seorang gadis bernama Lee Suha yang sebaya dengan Ahrem. Ia mengatakan kalau dirinya mendapat alamat email Ahrem dari televisi. Suha berharap mereka bisa menjadi teman karena Suha mengatakan jika ia juga sedang mengidap suatu penyakit. 나는 이사하라고 해. 할 것 같다는 생각이 들었어. 나는 이사하라고 해. Hal itu ternyata membuat hari-hari Ahrem menjadi lebih berseri karena ia selalu terbayang-bayang dengan email yang dikirim oleh Suha. Sampai saat akan tidur, Ahrem pun masih teringat dengan email itu. Untuk menenangkan dirinya, Ahrem lalu pergi ke dapur untuk mengambil air. Dan di sana secara tak sengaja ia lalu mendengar percakapan ayah dan ibunya di kamar saat sedang mempersiapkan pakaian Ahrem yang akan dibawa ke rumah sakit. Dalam percakapan itu, Mira terdengar menyalahkan dirinya sendiri. Karena ternyata dahulu saat sedang hamil, Mira sengaja berlari sepanjang malam hingga jantungnya berdegup sangat kencang. Ia sengaja melakukan itu karena sebenarnya saat itu Mira tak sanggup dan tak siap menjadi seorang ibu karena usianya yang masih sangat muda. Di mana ia selalu berdoa agar Ahrem tak dilahirkan dan di luar Ahrem mendengar perkataan sang ibu yang tentu saja membuatnya sangat sedih. 까지 밤새 운동장을 뛰었단 말이다. 세우라고 빌면서 세우라고 빌면서. Sebelum ke rumah sakit, Ahrem pun menyempatkan diri untuk mengobrol dengan kakek Jang, yaitu tetangga mereka. Dalam kesehariannya, Ahrem memang hanya bergaul dengan kakek Jang karena merasa mereka seusia. Di sana ia juga menceritakan mengenai email yang dia dapat dari Suha. Dan Ahrem bertanya apakah ia harus membalas email itu atau tidak. Setibanya di rumah sakit, awalnya ia dirawat di ruang anak, tapi ternyata hal itu membuat Ahrem tak nyaman karena pasien anak-anak lainnya mengira Ahrem seorang kakek-kakek sehingga membuat salah satu anak sedikit takut melihatnya dan menangis. Sehingga mau tak mau Ahrem pun dipindah ke ruang inap lansia. Saat malam tiba, Ahrem kemudian memutuskan untuk membalas email dari gadis yang bernama Suha itu. Ia mengucapkan terima kasihnya dan memberikan Suha semangat dan mendoakan kesembuhannya. Di pagi hari ia kemudian membuka emailnya dan melihat kalau Suha kembali membalas email tersebut. Di sana Suha menyampaikan jika ia sangat senang menerima balasan dari Ahrem dan meminta izin apakah ia boleh mengirim email setiap hari pada Ahrem. 편지해도 될까? 편지 고마워. Hari demi hari, Ahrem dan Suha saling bertukar email. Bahkan Suha juga mengirim lagu-lagu favoritnya untuk menemani tidur Ahrem. Ahrem pun larut dalam lagu itu hingga ia membayangkan jika dirinya tak sakit, maka kini ia pasti tumbuh menjadi laki-laki remaja yang tampan dan menikmati masa remajanya lalu merasakan indahnya jatuh cinta pada seorang wanita. Keesokan paginya, Ahrem lalu mendengar jika teman ibunya ingin meliput Ahrem lagi atas permintaan atasannya. Namun Mira menolak karena kondisi Ahrem yang lemah. Tapi Ahrem mengatakan jika ia mau melakukan hal tersebut. Ahrem ingin melakukan ini semua untuk membantu sang ayah agar ayahnya tak memusingkan masalah biaya rumah sakitnya. Ketika sedang mengobrol di sana, Ahrem melihat sebotol obat di tas sang ibu yang ternyata itu adalah obat anti mual. Ahrem menanyakan apakah ibunya sedang sakit, tapi Mira menjawab jika itu hanyalah vitamin.
Sementara itu di tempat lain, Dae-soo ternyata bekerja paruh waktu sebagai bodyguard. Dae-soo bekerja keras untuk pengobatan sang anak. Setelah itu Dae-soo pun pergi ke rumah sakit membawakan makanan kesukaan Ahram. Namun sayang, Ahram tak dapat menikmatinya karena besok ia harus melakukan pemeriksaan kesehatan. Dae-soo pun lalu memberikan upahnya hari ini pada Mira, tapi Mira mengatakan jika mereka sudah banyak mendapat sumbangan, bahkan ada seorang anonim yang begitu banyak menyumbangkan untuk pengobatan Ahram. Sehingga Mira pun lalu meminta Dae-soo agar bermain dan menemani Ahram jika ia sedang libur bekerja. Namun Dae-soo mengatakan jika ia akan tetap bekerja keras agar ia bisa membeli barang-barang yang bagus untuk Ahram. Lalu kita pun akan flashback ke masa lalu mereka berdua. Saat itu mereka berdiskusi apa harapan mereka untuk anaknya di masa depan. Dae-soo mengatakan jika ia ingin anaknya nanti menjadi olahragawan, sedangkan Mira ingin anaknya nanti disukai oleh banyak orang. Sehingga Dae-soo berpikir berarti Mira ingin anaknya tumbuh pintar dan tampan. Namun setelah dipikir-pikir ternyata mereka berdua hanya ingin anak mereka tumbuh dengan sehat. Kini syuting pun baru saja selesai. Ahram pun berniat mengucapkan terima kasihnya pada Seungchan karena telah memberikan emailnya pada Suha. Namun di sana Seungchan mengatakan jika ia tak pernah memberikan email Ahram pada orang lain dan mengira mungkin itu staf lainlah yang memberikannya. Tapi Ahram tetap mengucapkan terima kasihnya karena kini ia mendapatkan teman baik. Hari demi hari mereka pun saling membalas emailnya. Ahram pun ingin mengetahui cerita tentang Suha. Di sana, Suha menceritakan tentang kehidupan dan orang tuanya. Tak hanya itu, Suha juga mengatakan jika ia ingin menjadi seorang penulis. Ahram lalu mengatakan jika mereka memiliki keinginan yang sama, yaitu menjadi seorang penulis. Apalagi baru-baru ini, Ahram juga menuliskan tentang kisah kedua orang tuanya. Ahram pun kemudian menceritakan hal tersebut pada Suha. Jadi ketika kedua orang tuanya berumur 17 tahun, ayahnya saat itu diskors dari sekolah. Dan Dae-soo menghabiskan musim panasnya dengan berenang di lembah sungai. Saat itu secara kebetulan Mira juga datang ke sana dan Dae-soo pun sangat terkejut melihat kecantikan Mira. Kini Dae-soo pun bekerja sebagai bodyguard dari sebuah girl group yaitu Taiteso atau subunit dari Girls' Generation. Sementara itu di rumah sakit Ahram dan ibunya melihat sang ayah yang muncul di televisi. Keesokan harinya Seungchan datang menemui Ahram. Ia pun bertanya mengenai kontak Suha. Seungchan ternyata memiliki rencana untuk mempertemukan Suha dan Ahram dan ditayangkan di televisi. Di sana Ahram sedikit kecewa karena ia saat itu meminta Seungchan untuk merahasiakannya. Namun Seungchan lalu mengatakan dan menjelaskan melalui acara ini Ahram bisa saja bertemu dengan Suha. Ia meyakinkan Ahram kalau ini adalah kesempatannya untuk mereka bertemu secara langsung. Dr. Lee pun kemudian datang. Ia memperingati Ahram untuk tak membaca buku, menonton TV, komputer, tab, atau yang lainnya. Karena saat ini ternyata kondisi mata Ahram sudah memburuk. Dr. Lee pun meminta orang tuanya untuk lebih mengawasi Ahram lagi. Ahram pun menceritakan hal itu pada Suha karena Ahram merasa penglihatannya memang semakin memburuk. Ia pun ingin melihat foto Suha sebelum benar-benar kehilangan penglihatannya. Di malam hari ia diam-diam membuka emailnya dan membaca balasan dari Suha. Namun Suha mengirimkan foto tangannya saja. Di sana Ahram pun membayangkan jika saja ia menjadi remaja normal dan bertemu dengan wanita cantik seperti Suha. Ahram pun menceritakan keinginannya pada Suha, di mana ia merasa sangat ingin hidup ketika ia melihat awan putih di langit biru, ketika mendengar tawa anak-anak dan mencium bau jemuran di hari yang cerah bersama sang ibu, lalu melihat bagaimana orang-orang di sekitarnya tertawa dengan penuh sukacita. Hari demi hari pun berlalu, sudah 10 hari dari email terakhirnya. Ahram ternyata tak kunjung mendapat balasan dari Suha. Ahram pun berharap emailnya segera dibaca dan dibalas oleh Suha karena ia begitu mencemaskannya. Karena merasa tak semangat dan putus asa, Ahram pun bertanya pada dokter kapan waktunya ia akan meninggal. Karena ia merasa sudah lelah menunggu kematiannya tanpa ada harapan. Dan dokter mengatakan jika hidup Ahram tinggal 1 atau 2 bulan lagi. Mengetahui hidupnya tak lama lagi, Ahram pun mencoba untuk menikmati sisa hidupnya. Ia ingin mencoba hal-hal yang belum ia pernah coba. Ahram lalu meminta pada kakek Jang untuk membawakannya soju sebelum terlambat. Namun Tuan Jang merasa tak ingin mendengar itu dari Ahram. Sementara itu Seungchan lalu menemui Mira di rumah sakit. Ia memberitahu Mira mengenai cerita Suha yang sebenarnya. Dan saat mencari tahu informasi dan menemuinya untuk keperluan syuting, ternyata Seungchan menjelaskan jika Suha sama sekali tak nyata.
Karena ternyata yang mengirimkan email selama ini pada Ahrem dan mengaku sebagai Suha adalah seorang sutradara film yang tak laku. Sutradara itu memang berniat untuk membuat film kisah cinta antara seorang pengidap progeria dan gadis yang memiliki penyakit mematikan. Mendengar itu, Mira tentu saja sangat marah karena anaknya telah dipermainkan dan dibohongi. Namun mereka tak bisa menuntutnya secara hukum. Seungchan mengatakan jangan sampai Ahrem mengetahuinya. Seungchan akan menjelaskan dan mengatakan jika Suha pergi ke luar negeri untuk berobat. Tapi sayangnya sebelum rencana itu dijalankan, Ahrem mendengar percakapan itu semua. Tentu hal itu membuatnya sangat kecewa karena ternyata selama ini Suha sama sekali tak nyata. Saat diminta untuk makan dan minum obatnya, Ahrem pun menolak dan tak memperdulikan ibunya. Ia terus asyik bermain game hingga akhirnya saat sang ibu mengambil gamenya, makanan itu pun tumpah dan ayahnya sedikit memarahinya. Namun Ahrem mengatakan jika tak ada gunanya ia makan karena sebentar lagi juga ia akan meninggal dunia. Ia merasa tak ada gunanya makan dan minum obat karena tak bisa memperpanjang hidupnya. Mendengar itu tentu saja Dae-soo pergi dan menangis. Ia merasa tak tega pada anaknya sendiri. Kini mereka berdua sangat takut kehilangan Ahrem untuk selamanya. Saat tiba waktunya bekerja, Ahrem meminta untuk ikut bersama sang ayah karena ingin melihat bintang di taman. Setibanya di taman, Ahrem lalu menangis. Banyak hal yang ia rasakan saat ini. Bersedih kematian itu akan datang dan kini ia juga merasa senang karena bisa melihat bintang di malam indah bersama sang ayah. Kini mereka bersama-sama melihat bintang jatuh. Ahrem mengatakan pada sang ayah untuk membuat suatu permohonan saat melihatnya. Benar saja, ketika Dae-soo melihat bintang jatuh, ia lalu membuat permohonan, tapi Ahrem tiba-tiba tak bisa melihat apa-apa. Ia lalu mengatakan itu pada sang ayah. Tentu hal itu membuat ayahnya terkejut dan sangat panik, sehingga dengan segera ia lalu pergi ke rumah sakit membawa Ahrem. Dokter pun menjelaskan jika tingkat stres yang tinggi bisa mempengaruhi kesehatan Ahrem, sehingga ia pun bertanya pada Mira apa yang terjadi. Dae-soo pun sangat marah pada Seungchan karena tak memberitahunya mengenai masalah Suha, sehingga Dae-soo meminta Seungchan untuk memberitahu alamat penipu itu. Di rumah itu ia melihat ada sebuah skenario tentang kisah anaknya. Dae-soo pun lalu sangat marah, namun ia harus mengendalikan emosinya agar tak menimbulkan masalah lagi untuk Mira dan Ahrem. Melihat Dae-soo yang sudah kembali, Mira lalu menyuruhnya makan terlebih dahulu. Setelah itu ia meminta agar Dae-soo berhenti bekerja. Karena sebagai seorang ibu, Mira seolah merasakan jika hidup anaknya sudah tak lama lagi. Kini Mira pun membacakan buku untuk Ahrem. Karena Ahrem sekarang sudah tak bisa melihat lagi. Tak lama kakek Jang datang. Diam-diam ia membawakan Ahrem soju sesuai dengan permintaan Ahrem saat itu. Mereka pun menikmati soju sembari melihat salju bersama. Saat akan kembali ke ruangannya, Ahrem memegang tangan kakek Jang seolah mengucapkan selamat tinggal pada kakek Jang. Hari demi hari berlalu, kondisi Ahrem semakin memburuk hingga suatu hari ia terbangun dan ayahnya mengatakan kalau hari ini adalah hari Natal. Dae-soo lalu bertanya hadiah apa yang diinginkan oleh Ahrem, tapi Ahrem mengatakan tak ingin hadiah apapun, melainkan ia hanya ingin pergi ke suatu tempat, yaitu tempat lonceng pergantian tahun yang berada di pusat kota. Ahrem juga meminta agar sang ayah membawakan filenya yang berada di komputer dan mencetaknya. Saat kembali, Dae-soo pun berbohong pada Ahrem dan mengatakan jika ia memiliki email dari Suha. Dengan senyumnya, Ahrem mengetahui jika sang ayah sengaja berbohong dan mengira Ahrem tak mengetahui apapun. Namun Ahrem membiarkan sang ayah berpura-pura membacakan email dari Suha karena ia tahu jika ayahnya hanya ingin memberikan semangat pada Ahrem. Ahrem lalu meminta sang ayah untuk membalas email tersebut. Ia lalu memberitahu masa kecilnya yang pernah diceritakan oleh sang ayah, di mana saat ia lahir, kedua orang tuanya yang masih sangat muda begitu bahagia saat ia datang ke dunia ini. Sang ayah yang sangat senang bermain bersamanya dan Ahrem kecil yang tertawa keras saat mendengar lelucon dari sang ayah. Ia pun sangat berterima kasih pada pengorbanan kedua orang tuanya yang telah tulus merawatnya hingga saat ini. Mendengar itu tentu saja sang ayah tak bisa menahan air matanya. 내가 니네 보이지 않는다고 해. 나 잊지 말아줄래? 나는 보이지 않았지만. Keesokan harinya, Dae-soo meminta izin pada dokter untuk membawa Ahrem keluar dari rumah sakit dan mengabulkan permintaan Ahrem yang ingin melihat lonceng di tengah kota. Awalnya dokter tak mengizinkannya karena itu sangat membahayakan kesehatan Ahrem.
Namun Dae-soo terus memohon sehingga pada akhirnya dokter mengizinkan mereka untuk pergi. Tepat di malam tahun baru mereka pergi menggunakan taksi ayahnya. Ahram berbaring di pangkuan sang ibu. Ternyata selama ini Ahram mengetahui jika saat ini ibunya tengah hamil. Ia pun berbicara dengan adiknya yang masih di dalam kandungan. Saat melihat bintang jatuh bersama sang ayah, Ahram ternyata berdoa untuk kesehatan adiknya. Ia pun lalu meminta sang ibu untuk mengambil file yang sudah dicetak sang ayah. Itu merupakan hadiah untuk kedua orang tuanya. File itu merupakan kisah ibu dan ayahnya dahulu. Ia meminta agar sang ibu membacakannya saat ini. 그것 말곤 딱히 할 게 없어서였다. 그때 우리는 그게 필요했어. 아빠, 엄마 보고 싶을 거예요. Tak lama suara lirih Ahram lalu terdengar memanggil ayah dan ibunya. Dan ia pun perlahan menutup mata untuk selama-lamanya. Di keramaian sorak-sorai menyambut tahun baru saat itu ternyata menjadi penutup usia untuk seorang Ahram. Selamat jalan Ahram, semoga tenang di alam sana.